Dan kamu tau gak sih ada film yang inspiratif banget. Ini tuh ceritain tentang olahraga sepak bola gitu, tapi pemainnya tunawisma. Keren banget kan? Hah? Emang ada? Judulnya apa? Judul filmnya tuh Dream. Ini film tuh keren banget, ceritanya tuh gacor juga. Cocok deh buat kita analisis kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita bahas. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang informasi film Dream ini. Jadi, film Dream ini tuh memiliki durasi 2 jam 7 menit yang dirilis tuh pada tahun 2023. Nah, film Dream ini diperani oleh Park Seo Joon dan Ayu. Mereka tuh salah satu aktris dan aktor terbesar di Korea Selatan lah intinya. Lalu, film ini juga disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lee Byung Hun, yang diproduseri oleh Lee Soo Min. Jadi, sinopsis film ini tuh tentang mengisahkan dua karakter utama, yaitu Yoon Hong Dae yang diperankan oleh Park Seo Joon dan Lee Soo Min yang diperankan oleh Ayu. Kedua karakter ini tuh memiliki latar belakang dan tujuan hidup yang berbeda banget. Namun pada akhirnya terhubung melalui olahraga. Yoon Hong Dae merupakan seorang pemain sepak bola profesional yang karirnya tuh terpaksa mundur. Jadi karirnya tuh mengalami kemunduran karena dia tuh terlibat dalam sebuah insiden yang menyebabkan dia menjalani hukuman untuk melatih tim sepak bola yang terdiri dari para tunawisma. Nah, para tunawisma ini tuh belum pernah bermain sepak bola sebelumnya, tapi mereka harus mempersiapkan kompetisi dalam Homeless World Cup atau Piala Dunia Tunawisma. Lalu karakter si Lee Soo Min ini merupakan seorang produser sekaligus sutradara yang mengikuti perjalanan tim sepak bola ini. Jadi si Lee Soo Min ini mau buat dokumenter lah tentang tim sepak bola ini. Keduanya pun akhirnya tuh berpartisipasi dalam turnamen Piala Dunia Tunawisma, meskipun dalam perjalanannya memiliki tantangan dan rintangan yang sulit pastinya, tapi mereka berdua tuh belajar untuk bekerja sama dan berjuang untuk meraih kesuksesan dalam olahraga yang mereka cintai. Kamu tahu gak sih, Da? Film itu bagus banget tahu buat dianalisis. Soalnya menggabungkan dunia olahraga dengan realitas sosial. Soalnya para tunawisma ini dilatih buat olahraga dan disiapkan untuk menjadi para juara Piala Dunia. Selain itu juga jarang loh film Korea yang pembahasannya tentang olahraga, apalagi tunawisma ya kan. Jadi selain itu juga jarang banget film Korea yang bisa menjadikan orang tua sebagai aktor di film. Terus juga cara si sutradara ini mengemas atau menyampaikan pesannya juga unik banget. Mereka itu juga dibarengi humor sama emosi lah. Jadi kan penonton juga gak bikin penonton lebih menjauh ya. Jadi penonton itu rasanya lebih dekat dengan film itu. Jadi lebih maknanya lebih dapat aja. Terus film Dream X Creative ini tuh menggunakan struktur narasi yang fleksibel. Jadi ada linear dan non-linear di dalamnya, dengan berbagai sudut pandang dari mulai sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu juga teknik seperti multiplay POV tuh juga ada untuk kedalaman karakter. Nah, aspek visual seperti setting, terus kostum, dan tata rias juga sangat diperhatikan loh untuk mendukung suasana dan narasi film ini. Selain itu, film Dream ini tuh memanfaatkan teknologi perfilman digital canggih seperti kamera digital yang berkualitas tinggi, terus juga IMAX, 3D, CGI, serta proses post produksi seperti editing, sound mixing, dan efek audio visual lainnya pun dilakukan dengan teknologi yang memastikan kualitas hasil akhir film ini tuh memenuhi standar perfilman modern. Nah, distribusi film ini juga melalui platform untuk menjangkau audiens yang luas kayak gitu. Nah, terus juga film Dream ini tuh menggunakan model bisnis yang menggabungkan berbagai sumber pendapatan loh. Menggabungkan pendapatan dari bioskop dan juga platform-platform streaming. Pendanaan kolaboratif antara studio besar dan juga platform streaming ini tuh mendukung produksi dan pemasaran yang efektif. Nah, di film ini juga kalau misalkan kita
pertama itu ada naratif ya, dari alur linear yang sederhana tapi efektif. Jadi film itu menampilkan perubahan karakter dari egois menjadi peduli. Contohnya siapa? Ya si tokoh yang melatih para tunawisma. Terus juga di sini itu ada Miss and Sin. Nah di bagian ini menarik banget nih karena bagian ini tuh setting realistis dengan pencahayaan itu hangat gitu, terlihat hangat untuk pencahayaannya. Kemudian juga kostum sama properti itu terusnya sama ya, jadi kostum dan properti itu natural banget, jadi mendukung tema humanisnya lah gitu. Kemudian ada sinematografi ya. Nah menurutku di bagian sinematografinya ini cukup menarik karena penggunaan medium shot dan close up itu cukup menonjol di sini. Kemudian juga di sini menggunakan gerakan kamera dinamis pada adegan olahraganya gitu kan, pasti kan kamera kemana-mana juga kamera ngikutin kayak gitu ada. Terus juga ada bagian editing dan triple. Aku paling suka tau di bagian editing dari sini karena ini tuh di film ini tempo cepat di adegan itu, apalagi di adegan latihan ya, itu sangat menarik banget. Nah, kemudian juga ada suara sama yang namanya musik. Jadi di suara dan musik ini emang gokil banget ya, karena suara dan musik ini si sutradara ini pintar untuk memilah-milih suara ya kan. Menurutku tema film ini kan lebih ke semangat gitu ya, bagaimana film itu dikemas untuk menjadi membangun rasa semangat para penonton ya. Jadi juga musik ini saja memperkuat emosi sih menurut aku, memperkuat emosi penonton, dan juga temanya kan juga perjuangan juga kan dari film yang aku bawa ini. Terus juga ada bagian semiotika dan representasi, itu juga gak kalah menarik banget karena visual realistis dan simbolis itu menggambarkan sepak bola sebagai harapan dan perubahan. Kalau di film ini ya aku lihatnya gitu. Terus juga menantang stigma terhadap tunawisma dan penampilan mereka itu sebagai sosok yang kuat. Terus juga ya dari analisis film style ini, yang pertama dari Miss and Sin-nya. Nah penataan visual dalam film ini tuh kuat banget dengan setting lapangan sepak bola sebagai simbol harapan. Lalu juga kostum-kostum sederhana yang dipakai pemain-pemainnya pun menonjolkan latar sosial mereka, dimana kan latar sosial mereka tuh tunawisma ya. Terus juga pencahayaan dari film ini tuh natural lah, yang membuat hangat gitu. Lalu juga dari sinematografi film ini tuh keren banget, teknik pengambilan gambarnya tuh dinamis dan ekspresif gitu loh. Kameranya tuh untuk intensitas pertandingannya tuh oke banget gitu, dengan palet-palet warna yang digunakannya pun natural dan pencahayaannya tuh dramatis, jadi memperkuat suasana emosional penonton saat nonton gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, film Dream ini tuh sukses menggabungkan elemen drama, olahraga, dan komedi untuk menyampaikan peran sosial tentang perjuangan, harapan, dan juga solidaritas. Film ini tuh menggunakan teknologi perfilman yang modern dan model bisnis yang hibrida untuk distribusi yang luas. Lalu juga film ini tuh mengajak penonton untuk empati dan memberikan kesempatan kedua, sekaligus menantang stigma terhadap tunawisma dengan menggambarkan mereka sebagai sosok yang kuat dan juga penuh potensi. Terus menunjukkan kekuatan film dalam mengangkat isu kemanusiaan dan inspirasi hidup. Nih ya Dar, setelah aku nonton film ini tuh dan aku analisis film ini juga, aku jadi sadar kalau misalnya kegagalan tuh bukan akhir dari segalanya. Kadang kita tuh butuh seseorang yang percaya bahwa kita tuh bisa loh berusaha untuk meraih cita-cita kita. Film ini tuh bikin aku mikir kalau ternyata sukses tuh nggak harus yang dari yang megah banget gitu loh. Ternyata kadang cuman kita bisa bangkit dan bikin orang lain tuh percaya kalau proses kita itu bikin kita menjadi berubah yang untuk lebih baik gitu. Oke deh, segitu aja obrolan kita hari ini. Sampai jumpa.